Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana saudara-saudara, masihkah Anda tetap selalu setia untuk mendengarkan segala kebenaran firman Tuhan yang setiap pagi saya selalu bacakan? Saya berharap semakin diberkati hati saudara untuk terus tekun mendengarkan setiap pagi kebenaran firman apa yang saya sampaikan kepada Anda. Ini berguna untuk lebih membangun lagi iman kita di dalam Tuhan. Sebelum saya membahas hari ini di dalam Yosua 12 ayat yang pertama sampai yang 24, saya ingin membacakan kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya yang tertulis di dalam Alkitab. Saya harap saudara-saudara mendengarkan dengan lebih seksama dan lebih tekun untuk mengetahui apa arti kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya yang harus kita ikutin. Berikutlah tentang isi kebenaran firman Tuhan tentang daftar raja-raja yang kalah. Inilah raja-raja negeri yang dikalahkan oleh orang Israel dan yang negerinya diduduki mereka di seberang Yordan ke arah matahari terbit, dari sungai Arnon sampai sungai Hermon, serta seluruh Araba Yordan ke arah timur, yakni Sihon, raja orang Amori, yang diam di Hesibon, yang memerintah atas suatu daerah dari Aror, yang letaknya di tepi sungai Arnon. Pada pertengahan sungai itu ditambah setengah Gilead sampai sungai Yabok, batas daerah Bani Amon, dan atas Araba Yordan sampai sebelah timur Danau Kinerot, dan sampai sebelah timur Laut Araba, yakni Laut Asin, ke arah Bet Yesimot, dan ke arah selatan sampai kaki lereng-lereng Gunung Pisgah. Selanjutnya daerah Og, raja Basan, seorang dari sisa-sisa orang Refraim. Raja ini diam di Ashtarot dan di Edrei, dan memerintah atas gunung Hermon, atas Salka, dan atas seluruh Basan sampai daerah Gesur dan orang Maka, dan atas Gilead sampai daerah Sihon, raja Hesibon. Musa hamba Tuhan itu beserta orang Israel telah mengalahkan mereka, dan Musa hamba Tuhan itu telah memberikan daerah itu kepada orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye, yang setengah itu menjadi milik mereka. Inilah negeri yang dikalahkan oleh Yosua dan oleh orang Israel di sebelah barat sungai Yordan, dari Baal-Gad di lembah gunung Libanon sampai pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir. Negeri ini diberikan Yosua kepada suku-suku Israel menjadi miliknya, menurut pembagiannya di pegunungan, di daerah bukit, di Araba Yordan, di lereng gunung, di padang gurun, dan di tanah Negeb, yakni di negeri orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Raja negeri Yeriko, satu raja negeri Ai di sebelah Betel, satu raja negeri Yerusalem, satu raja negeri Hebron, satu raja negeri Yarmut, satu raja negeri Lakis, satu raja negeri Eglon, satu raja negeri Gezer, satu raja negeri Debir, satu raja negeri Geder, satu raja negeri Horma, satu raja negeri Arab, satu negeri Libna, satu raja negeri Adam, satu raja negeri Makeda, satu raja negeri Betel, satu raja negeri Tapua, satu raja negeri Hefer, satu raja negeri Afek, satu raja negeri Lasaron, satu raja negeri Madon, satu raja negeri Hazor, satu raja negeri Simron Meron atau raja negeri Aksab, satu raja negeri Tanak, satu raja negeri Megido, satu raja negeri Kedes, satu raja negeri Neam di dekat Gunung Karmel, satu raja negeri Dor di tanah Bukit Dor, satu raja negeri Gozim di Galilea, dan negeri Tirza, satu
Jadi jumlah semua raja itu 31 orang. Itulah firman tentang daftar raja-raja yang kalah di tangan bangsa Israel. Mungkin setelah Anda mendengar segala kebenaran firman yang saya bacakan, mungkin Anda merasa ini suatu kebosanan ya, tentang membaca silsilah kebenaran firman Tuhan yang kita bahas hari ini. Mungkin waktu saudara membaca ayat ini, apa yang ada di benak pikiran saudara? Saya pasti percaya saudara akan bingung dan sama sekali tidak tertarik. Pembacaan ayat-ayat Alkitab yang paling membosankan adalah pada saat Anda membaca silsilah. Begitu orang membaca langsung dilewati. Karena apa? Ya, begitu membosankan. Tidak tahu apa yang didapat dan apa manfaatnya. Apalagi di pasal 12 disebut semua nama raja-raja yang dikalahkan Yosua. Saya pun juga mengalami kesulitan pada saat akan membahasnya. Pelajaran dan faedah apa yang dapat kita ambil dari kemenangan-kemenangan Yosua. Waktu saya terus merenungkan untuk menentukan tema apa yang mendapatkan beberapa, paling tidak satu yang saya ambil, yaitu kebenaran janji Allah yang telah dinyatakan sebelumnya. Saya akan membahas tentang kesetiaan Allah. Pelajaran pertama, kita akan melihat kesetiaan Tuhan Allah yang adalah satu karakter dari Tuhan. Seperti yang kita ketahui, Tuhan adalah Tuhan yang tidak berdosa dan suci. Dia tidak mungkin jatuh dalam dosa dan tidak dikuasai dosa. Ini adalah satu atribut dan banyaknya atribut lain dari keilahiannya. Saudara masih ingat sesuai dengan topik kita peperangan Yosua dalam merebut tanah Kanaan. Allah pernah berjanji kepada Abraham. Apa janji Allah kepadanya? Pertama, untuk memberkati dan membuat keturunannya menjadi bangsa yang besar. Dan sekarang saudara dan saya telah melihat janji Allah benar-benar ditepati. Adakah bangsa kuno yang kembali muncul dan memerdekakan diri tahun 1948 selain dari Israel? Sejak sejarah kuno, jati dirinya sama, namanya sama, bahasa dan tulisannya sama, yaitu Ibrani, dan agamanya sama, monotesim, menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan benar-benar setia atas janjinya. Sebaliknya, secara kontras, di manakah musuh-musuh bangsa Israel sekelilingnya? Beberapa begitu besar dan sangat powerful, dan banyak yang kecil-kecil. Semuanya telah binasa dan musnah dalam sejarah. Negara-negara modern sekeliling Israel sekarang adalah bangsa Arab, berbahasa Arab, dan mayoritas beragama Islam. Begitu berbeda baik bahasa, budaya, agama, dan bangsa-bangsa kuno seperti Assyria, Babilonia, Mesir kuno, yang sangat kontras beda dengan Mesir modern, Filistin, Persia, dan sebagainya. Saya melihat tidak ada mukjizat gereja Tuhan terbesar selain kelahiran, kematian Yesus Kristus, yaitu munculnya kembali Israel setelah 2000 tahun terpencar ke seluruh dunia. Israel akan terus diberkati dan mencapai kemenangan akhir, yaitu pertobatan massal bangsa Israel sebelum kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Kita telah melihat kesetiaan Allah untuk memberkati Israel, dan janji kedua kepada Abraham adalah untuk memberikan tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Ini terdapat di dalam Kejadian 15 ayat 18 sampai 21. Mulai dari sungai Mesir sampai sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refraim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgazi, dan orang Yebus itu. Dan juga ada di dalam Kejadian 17 ayat 8, isinya, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini,
yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan, akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Saudara melihat lebih dari 700 tahun semenjak zaman Abraham sampai kepada zaman Yosua, Allah benar-benar menepati janjinya. Puji Tuhan, Allah kita benar-benar Allah yang hidup, yang berkarya dalam sejarah nyata. Bukankah secara manusia kelihatannya gagal? Mana bisa bangsa Israel yang ditindas lebih dari 400 tahun bisa menaklukkan bangsa lain? Tidak mungkin sama sekali. Dan ini tidak masuk akal. Israel telah kalah. Israel menjadi budak. Israel tertindas. Namun Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Allah memiliki berjuta cara untuk menggenapi janjinya. Setelah keluar dari Mesir pun kelihatannya secara begitu manusia gagal lagi. Ternyata bangsa Israel begitu membangkang dan begitu kurang ajar di hadapan Allah. Kalau semua orang Israel memberontak kepada Allah, masih bisakah janjinya mengenai tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya ditepati? Saudara melihat janji Allah tidak bergantung dari manusia, mau setuju atau tidak. Allah yang mengadakan konvenan dengan Abraham atas inisiatifnya sendiri, bukan sebaliknya, yaitu keinginan Abraham untuk mencari Allah. Abraham dulu yang berasal dari bangsa kafir diselamatkan, diberikan anugerah dan diberikan janji. Inilah anugerah. Maka jikalau Allah telah berjanji, pastilah janji akan ditepati. Masihkah saudara-saudara tetap selalu setia di dalam Allah, di mana kesetiaannya yang tidak bisa diragukan lagi? Banyak orang Israel membangkang. Silahkan membangkang, namun tidak semua seperti ini. Allah masih menyisakan generasi-generasi yang mengasihi Allah, dan orang-orang ini akan menerima janji Allah. Cinta Yosua dan Israel. Setelah kita melihat kesetiaan Allah dalam janjinya bahwa Tuhan tidak pernah salah dan berbohong, maka di pelajaran kedua kita akan belajar di bagian kita yang harus kita lakukan sebagai anak anugerah supaya janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Di pelajaran kedua, saya memperhatikan seluruh bagian-bagian Alkitab. Tidak ada generasi yang betul-betul mengasihi Allah selain dari generasi orang-orang Israel di zaman Yosua. Kalau bukan orang Israel, pernah ada generasi gentil yang semuanya bertobat dan mengasihi Allah. Siapa itu? Yaitu bangsa Niniwe yang bertobat di bawah KKR pendeta Yunus. Kalau orang Israel, tidak ada generasi yang begitu setia kepada Tuhan kecuali di zaman Yosua. Saudara coba perhatikan Alkitabmu dengan teliti. Saya hanya menemui satu orang saja di antara jutaan orang Israel, yaitu dosa Akan yang mencuri barang jarahan, sampai akhirnya Israel menanggung dosa Akan dengan mengalami kekalahan, yaitu 36 orang mati dibunuh orang Ai. Hanya Akan saja yang membangkang, dan sisanya semua setia kepada perintah Yosua, sampai akhirnya Allah memberikan kemenangan-kemenangan yang begitu dahsyat dalam menghancurkan suku-suku Kanaan. Saya membaca di dalam Yosua 21 ayat 43 sampai 45, begitu kaget. Allah memberikan kemenangan di seluruh negeri. Apa artinya ini? Bukankah di zaman Yosua, hidup Yosua dan seluruh bangsa Israel terus berperang dan berperang? Tidak ada sejarah di seluruh bangsa Israel dari perjanjian lama sampai perjanjian baru yang berperang dengan intensitas paling tinggi kecuali zaman Yosua. Lalu, kenapa Tuhan mengatakan seluruh negeri aman? Bukankah kalau aman berarti tidak ada perang? Kalau perang mana ada aman? Kalimat aman berarti seperti keadaan sekarang di Indonesia atau Kanada yang tidak berperang.
Justru kalimat ini adalah paradoks. Israel dalam peperangan namun aman karena Allah memberikan kemenangan demi kemenangan. Dengan menang, tubuh dan jiwa tentara Israel terlindungi dan juga keluarga, istri, orang tua, orang lemah, dan anak-anak dikaruniai keamanan dan perlindungan dari Tuhan. Ini artinya, sampai Yosua sendiri pernah berkata, "Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang." Ini dalam Yosua 23 ayat 10. Karena yang berperang adalah Tuhan. Peperangan Israel bukan karena kehebatan orang-orang Israel. Peperangan ini adalah peperangan Allah. Jangan satupun orang yang membanggakan diri. Siapakah Israel di hadapan Kanaan? Bangsa Kanaan begitu kuat, bengis, banyak raksasa, sangat ahli dan berpengalaman dalam berperang. Bukankah Israel di hadapan mereka seperti belalang saja? Saudara juga dapat melihat semua janji Tuhan dipenuhi di zaman Yosua, dan sampai kita makin merekam orang-orang yang hidup di zaman Yosua bahkan sesudahnya. Dan setelah menyaksikan perbuatannya yang begitu besar, semua beribadah kepada Allah. Sejak Musa mati sampai setelah Yosua mati dan sesudahnya bangsa Israel begitu mengasihi Tuhan. Bandingkan dengan zaman Musa hidup. Di zaman Musa, orang Israel tertindas oleh Mesir lalu dibebaskan dari perbudakan dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah di padang belantara. Di situ sama, bangsa Israel dipelihara, dilindungi, dan telah menyaksikan pekerjaan-pekerjaan Allah yang begitu dahsyat dan sangat menakutkan. 10 tulah yang menghancurkan superpower Mesir. Penghancuran militer Mesir di Laut Tebrau dengan cara membelah air, lalu mengubur tentara Mesir beserta semua peralatan perang hidup di padang pasir, menyaksikan penyertaan Tuhan melalui tiang awan pada siang dan pada api pada waktu malam. Melihat pemeliharaan Allah melalui roti mana dan burung puyuh dari langit selama 40 tahun. Bertemu dan mendengar Allah secara langsung di Gunung Sinai dengan badai, gemuruh, gempa bumi, dan suara trompet yang sangat dahsyat. Pemberian air, penyertaan waktu berperang melawan musuh-musuh Israel. Lalu dengan semuanya ini, apakah bangsa Israel cinta Tuhan? Jawabnya tidak. Kalau ada satu bangsa yang setia, hari melihat supranatural, mukjizat dari Allah secara kasat mata, maka bangsa ini adalah Israel. Namun dengan mukjizat tetap tidak membuat Israel mengasihi Allah. Justru terus mencobai dan membuat Allah begitu sakit hati. Sampai akhirnya semua orang-orang Israel yang keluar dari Mesir di atas umur 20 tahun yang telah 10 kali mencobai Tuhan mati berkelimpangan di padang gurun. Sesuai dengan sumpahnya, mereka akan kuhancurkan dan tidak mungkin akan memasuki tanah perjanjian. Pelajaran ini begitu penting, sama dengan orang Kristen saat ini. Dengan banyaknya gereja-gereja, kemakmuran, kalau Tuhan memberkati mukjizat, saya akan cinta Tuhan. Kalau Tuhan akan menyembuhkan sakit, kankerku, aku akan bertobat. Kalau aku melihat Allah secara langsung, aku akan percaya kepadamu. Kalau aku diberkati, aku baru mau percaya. Benarkah ini? Tidak. Iman seperti ini bukanlah iman sejati. Imanmu begitu buruk. Motivasimu hanya untuk hawa nafsumu. Seperti orang-orang Israel yang dihancurkan Allah di padang gurun. Iman sejati tidak bergantung dari yang kamu lihat. Iman sejati kita percaya dengan apa yang tidak kita lihat. Bukan berarti kita tidak boleh meminta Tuhan untuk menyembuhkan penyakit atau minta Tuhan memberkati pekerjaan dan bisnis kita. Iman bukan fokus untuk urusan sementaraan. Orang yang sama-sama datang kepada Tuhan
Yang satu hanya mau Tuhan mengabulkan semua permintaannya, dan yang diminta hanya urusan hawa nafsu. Maka orang Kristen seperti itu adalah orang Mamon. Dan yang satu betul-betul beribadah dengan segala macam kebenaran dan menyerahkan masalah hidup kita kepada Tuhan. Dan urusan dunia tidak menjadi fokusnya, melainkan kerajaan sorga. Maka inilah orang Kristen sejati. Mintalah kepada Tuhan dengan segala ucapan syukur, maka Tuhan akan memelihara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau saudara mau menerima janji Tuhan, mari kita belajar dari kesetiaan Yosua dan orang-orang Israel sampai semua janjinya diberikan. Dan kalau tidak terjadi pun saya tetap setia terhadap Tuhan sampai mati, asal saya mendapatkan kebaikan di mata Tuhan seperti iman Sadrak, Mesak, dan Abednego yang begitu mencintai Allah. Inilah iman sejati orang yang memiliki iman sejati, melihat anugerah keselamatan yang diberikan kepadanya telah cukup. Kita yang seharusnya berada di siksa neraka kekal, namun sekarang diberikan paspor menjadi warga negara kekal. Tidakkah hal ini memberikan ucapan syukur dan sukacita terus-menerus dalam hatimu? Iman inilah yang saya miliki sehingga membuat saya begitu kuat. Tabah, senang, susah, untung, rugi, sakit, sembuh, tetap cinta Tuhan. Cinta Tuhan adalah segala-galanya. Berkali-kali saya ingatkan kepada anak-anak saya, kasihanlah Tuhanmu, yang adalah rangkuman seluruh kitab suci seperti perkataan Tuhan Yesus. Saya ingatkan anak saya, jikalau kamu kelak sudah besar, bapakmu tidak peduli entah kamu berhasil dalam sekolah atau tidak, kaya atau miskin. Saya merasa tidak apa-apa, tapi saya akan sedih kalau kamu tidak cinta Tuhan. Apa gunanya sekolahnya pintar dan nanti orang yang sangat sukses namun tidak mengasihi Tuhan? Kalau kamu berdua tidak cinta Tuhan, maka hidupmu benar-benar gagal, dan lebih baik kamu tidak pernah dilarikan ke dalam dunia. Untuk apa kamu lahir? Dibesarkan susah-susah dengan tujuan untuk masuk neraka. Dan dua anak saya benar-benar memperhatikan dengan serius, dan saya berdoa dan berusaha menjadi teladan hidup buat mereka, supaya kelak mereka menjadi orang yang berguna bagi gereja Tuhan. Saya melihat Allah tidak pernah akan salah. Janji Allah adalah yang orang yang benar-benar mengasihi Tuhan akan menerima janji-janji Allah. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tiada terbatas bagi kami. Saya berharap buat Anda dan saudara-saudara untuk selalu setia mendengarkan apa tentang kebenaran firman Tuhan dan berdoa, bersyukur di dalam Tuhan. Janjinya tidak akan pernah hilang di dalam hidup kita. Saya mengajak saudara-saudara pagi hari ini untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Apa yang kami baca tentang kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan, biarlah itu tertanam di dalam hati dan pikiran kami dan terlaksana oleh karena kuasa-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan buat segala pendengar ya Bapa. Jamahlah hati mereka, jamahlah hidup mereka, dan apapun yang mereka lakukan bukan tertuju kepada hal dunia, tetapi tertuju di dalam Engkau selalu Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu. Engkau menjagai kami sepanjang hari. Engkau memberikan kesehatan sampai hari ini. Apapun segala penyakit, apapun segala kutukan, kami tolak dan kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberkati hidup kami. Biarlah kami semakin dekat dan semakin dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Allah Bapa kami yang di dalam surga.
Karena kuasa-Mu lah kami dapat melakukan apa yang tidak mungkin kami pikirkan. Berkati Tuhan juga buat aktivitas kami hari ini. Apapun yang kami lakukan, biarlah kami lakukan dengan setia dan penuh sukacita, karena Engkau-lah yang membimbing hidup kami. Berkati juga buat para pendengar Bapa, apa yang mereka dengarkan, biarlah mereka selalu mengingat itu di dalam hidup mereka dan melakukannya dengan penuh sukacita di dalam Engkau selalu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar juga kami akan memulai aktivitas kami hari ini dan mengakhiri pembacaan doa dan pembacaan firman-Mu hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara, terima kasih buat segala penyertaan saudara dan selalu tetap setia untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya bacakan setiap pagi. Jika ini berguna, saudara-saudara dapat membagikannya kepada orang-orang terdekat saudara. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti apa tentang segala kebenaran firman yang saya bacakan setiap hari. Dan tekun di dalam doa, dan beserta Tuhan selalu menyertai hidup saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati hidup saudara. Haleluya. Amin.